Better sih yang pasti, lebih baik, lebih nyaman, lebih enak lah pokoknya. Trotoarnya tuh lebar, terus bersih gitu. Bagus, bagus. Kayak di luar negeri. Bisa jalan olahraga pagi. Orang pejalan kaki juga jadi nyaman. Pergantian kepemimpinan DKI Jakarta saat ini menjadi suasana baru dan pelaksana kebijakan baru kini merunut dengan pemimpin baru Heru Budi Hartono. Pejabat Gubernur DKI Jakarta saat ini memegang jabatan tertinggi dan mempunyai hak penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai gubernur termasuk mengambil langkah kebijakan. Heru Budi terpantau tidak lagi menjalankan sejumlah peninggalan kebijakan dari gubernur sebelumnya Anies Baswedan. Dari segi infrastruktur ya, sudah banyak yang berubah sih. Meskipun ada beberapa program yang masih ada perbaikan ya. Terutama saya sebagai warga Jakarta sih dampak sisi positifnya kerasa gitu. Yang langsung kerasa sih penataan di jalur protokol Jenderal Sudirman Tamrin inilah. Sebenarnya Jakarta udah lebih baik ya menurut saya, dan mungkin emang beberapa hal harus dikembangin lagi untuk bisa lebih maksimal. Dan sekarang kan kepemimpinannya juga udah di bawah Presiden Jokowi, jadi saya percaya Pak Anies bisa memperbaiki Jakarta lebih baik lagi. Menurut saya kepemimpinan Pak Anies ya cukup baik lah ya. Saya salah satu cyclist, jadi saya merasa kepemimpinan Pak Anies Baswedan itu baik karena memprovide orang-orang untuk bisa naik sepeda. Seperti kayak kemarin saya pulang dari kerja, lihat di sub tuh pakai sepeda tuh menurut saya keren banget sih. Yang dirasain pertama dari fasilitas umumnya semakin banyak, terus tempat-tempatnya juga semakin tertata, semakin rapi, lingkungannya juga semakin bersih, udah gitu juga masyarakatannya dari religi-nya juga dapat. Gimana perbandingan antara sebelum diperbaiki sama sesudah? Better sih yang pasti, lebih baik, lebih nyaman, lebih enak lah pokoknya. Trotoarnya tuh lebar, terus bersih gitu. Bagus, bagus. Kayak di luar negeri. Bisa jalan olahraga pagi. Orang pejalan kaki juga jadi nyaman. Kalau sebelum diperbaiki itu lebih macet, lebih parah. Jadi kalau dari pulau sini waktunya malah lebih banyak. Kalau main skate bisa jalannya halus, nggak kayak kemarin. Sejumlah kebijakan yang dibuat dalam kepemimpinan Anies Baswedan disebut belum efektif dan beberapa dialihkan untuk aspek tertentu. Salah satunya, jadi saya mengajak pada seluruh masyarakat, mari lihat sepeda bukan sekedar sebagai alat olahraga, tapi sebagai alat transportasi. Jadi kalau mau pergi ke warung bisa naik sepeda, mau pergi ke toko bisa naik sepeda, mau pergi ke rumah ibadah sepeda, mau ke kantor bisa naik sepeda. Jadi sepeda ini alat transportasi dan tidak perlu pakaian khusus, sepatu khusus, cukup sepeda, helm. Saya sering pakai batik, sering pakai seragam ya memang karena sebagai alat transportasi. Jadi itu yang kita dorong sama-sama. Tadi saya naik sepeda dari Lebak Bulus ke kantor itu kira-kira 19 kilo. Mungkin kalau orang sepintas merasa, waduh 19 kilo kan jauh ya. Sesungguhnya kalau naik sepedanya santai, lalu rodanya atau giginya itu dipasang gigi yang normal, itu berjalan kaki, rileks saja. pertama, selama kepemimpinan Anies, program pengadaan jalur sepeda di DKI Jakarta sudah masuk dalam RAPD DKI Jakarta pada tahun 2023 mendatang sekitar 38 miliar. Tapi uang sebesar itu ternyata dinilai terlalu besar untuk pengadaan jalur sepeda. Apalagi Pemprov DKI Jakarta saat ini masih mengkaji ulang dan mengevaluasi pemakaian jalur sepeda yang saat ini sudah ada. Bahkan anggaran tersebut saat ini sudah dibuat menjadi nol supaya bisa dialokasikan ke pembangunan lainnya. Selain itu, rancangan tim gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta telah dipastikan tidak akan dijalankan sesuai rancangan Anies Baswedan. Heru Budi juga sempat menyinggung hal tersebut setelah dirinya dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. TGUPP dianggap Heru mempunyai anggaran terlalu besar dan belum tentu bisa optimal secara etika kerja. Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah dan meningkatkan performa dinas-dinas ketimbang melanjutkan TGUPP.
ia akan mengoptimalisasi fungsi dari asisten pemerintahan, asisten ahli, hingga tenaga ahli di setiap aspek pemerintahan DKI Jakarta. Yang terakhir, hal yang cukup menonjol ketika Anies memimpin DKI Jakarta adalah banyaknya pohon di area Monumen Nasional yang dipindahkan untuk tujuan revitalisasi. Setuju, karena kalau apabila pemangkasan pohon kan itu juga pasti akan membuat wilayah Monas tersendiri itu semakin gersang. Karena untuk saat ini juga pasti orang akan mengira ya Monas sudah panas gitu. Kalau saya sendiri sih lebih ke setuju kalau misalkan emang pohonnya dipindahkan ke tempat yang lebih baik lagi dan bukan buat dipotong, buat ditebang. Terus bisa jadi menambah daya tarik di malam hari. Kalau bisa Kak, kalau pohonnya nggak ada, sampahnya jangan sampai kalau pengguna yang datang terus malah jadi nyampah dan segala macam, itu kan malah nambah kerjaan. Kalau soal pohon mungkin bisa lah, kan katanya dipindahin, jadi bukan cuma ditebang tapi ada nanam yang lain lagi gitu. Sangat disayangkan juga kalau untuk penebangan pohon yang sangat banyak, itu juga karena kan pohon itu kan menyerap banyak oksigen juga gitu kan, lebih adem gitu. Mendengar penebangan pohon itu kan amat sangat disayangkan juga. Yang pertama mengingat kondisi Jakarta kan secara ini masih RTH-nya kan masih kurang. Malah sekarang dilakukan penebangan pohon itu dengan rencana revitalisasi tadi yang dibilang. Tapi yang ada malah revitalisasi itu kan akan ada namanya plaza budaya atau apapun itu namanya bentuknya. Otomatis kan yang ada kan bangunan, bukan malah RTH, tapi yang ada tuh kawasan bangunan. Sedangkan Jakarta itu lagi butuh ruang terbuka hijau. Tahu teman-teman sekarang di kawasan selatan itu ada beberapa lokasi yang kedepannya nanti akan ditanami pohonan. Nah, kemarin itu 190 pohon yang sudah ditebang, karena memang selatan itu daerahnya, dahulunya itu memang kan lapisan bawahnya itu beton. Jadi yang ditebang itu pohon-pohon yang memang kemarin kondisinya nggak terlalu bagus lagi. Yang bagus dipindahkan itu sebanyak 85 pohon, 55 di sisi barat, 30 pohon di sisi timur. Nah, sisanya nanti akan ditanam kembali di lokasi parkiran itu yang ada sekarang. Nanti konsepnya bahwa di kawasan selatan itu adalah kawasan terbuka hijau. Permasalahan tersebut juga disoroti oleh Heru Budi untuk melakukan penghijauan kembali. Ia akan melakukan reboisasi dan penanaman pohon kembali di area warisan sejarah tersebut. Revitalisasi Anies tahun 2019 dengan memindahkan sekitar 105 pohon sehingga di sana saat ini cukup gersang untuk para pengunjung Monas, kata Heru Budi Hartono. Padahal Anies Baswedan telah menanam kembali pohon-pohon di Monas, bahkan menambahnya menjadi 3 kali lipat.